مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid pertemuan sekalian, rahimahumullah. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-8. Kalau minggu kemarin kita sampai hadis ke-7, ad-dinul nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kita sampai ke 8 sekarang ini. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, berarti anaknya Umar. Di sini disebut radhiyallahu anhu karena semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, radhiyallahu anhu ada radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha. Karena ini Umar sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Umar itu mukmin, anaknya Umar juga mukmin. Tidak ada yang berperawi hadis dia mukmin, tapi binnya anaknya itu, bapaknya itu belum mukmin, maka tidak diridhoi oleh Allah. Qala Rasulullah, umirtu an aqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa yu'tuz zakah, wa yuqimus sholata, menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakata, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asrafu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka, dima'ahum wa amwaluhum, darah dan harta mereka itu dalam lindunganku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka adalah Allah. Jadi, dari isi hadisnya kayaknya agak serem. Misalnya kalau kita baca dan jalan, ada tulisan tidur, ada tulisan kebun bujur, ada tuh ya, kebun bujur. Kan beda dengan tulisan mohon jalan perlahan-lahan, kan lebih enak gitu ya. Tapi ada juga kebun bujur, terus ada juga masjid itu yang ayo sholat, ya, ayo sholat. Terus ada juga tulisan sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Agak ngeri, macam-macam pesan itu ada
Kalau kalau ada di sebuah masjid, saya lupa di Kepulauan Riau kalau nggak salah. Sana itu apa namanya, masjid itu di pinggir jalan itu ada gambar pocong. Saya cuma heran, kenapa itu gambar pocong? Karena belakangnya ada tulisan sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Ini ada gambarnya pocong. Tapi nggak kunciran pas ini. Ya, mari kita lihat ini termasuk pesan yang agak apa tadi? Agak ngeri gitu ya. Karena tulisannya apa? Umirtu, aku diperintahkan an-aqatilan nasa. Qatil itu ada kota, artinya membunuh atau memerangi. Dulu ketika Rasulullah wafat, terus diteruskan kepemimpinannya oleh Abu Bakar As-Siddiq, itu ada sebagian dari umat Islam yang lari, ada sebagian dari umat Islam yang murtad, ada sebagian lagi yang dia masih sholat tapi tidak mau bayar zakat, masih Islam, masih sholat tapi sudah tidak mau bayar zakat. Karena dibayarnya pada Rasulullah, oleh Rasulullah terus didistribusikan kan itu. Zaman itu belum ada amil, jangan ada panitia ambil zakat kan itu ya. Dulu nggak ada. Nah, ketika Rasulullah wafat, itu orang sebagian dari suku-suku di Arab sudah nggak mau bayar zakat. Maka dilaporkan kepada Abu Bakar sebagai pemerintah pada waktu itu, apa kata Abu Bakar? Demi Allah, aku akan memerangi mereka. Orang yang tidak bayar zakat itu ancamannya akan diperangi. Jadi salah satunya adalah itu ya. Umir itu aku diperintahkan untuk apa? Uqatilan nasa, untuk memerangi manusia. Karena apa? Nah ini hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka itu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah yang pertama. Artinya kita bahas pada hadis yang ke berapa? 2 ya kan? Akhirnya ada Islam, rukun Islam ya. Hadis yang pertama kan inamal amalu ya, yang kedua adalah akhirnya ahli iman, akhirnya ahli Islam, akhirnya ahli Islam gitu ya. Nah, itu rukun Islam. Sehingga pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah ya, yang disepakati dari atas pesan Rasulullah itu mengambil keputusan untuk memerangi sebagian umat Islam yang tidak mau bayar zakat. Dasarnya ada. Jadi, ya. Baik. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Juga hatta wa yuqimus shalah, mereka itu sholat, wa yutuz zakat, dan mereka bayar zakat. Artinya kalau rukun Islam itu ada syahadat, sholat, apa itu? Zakat, ya. Nah sekarang ini puasanya bukan sebut sudah. Fa'idha fa'alu dzalika asom. Jadi jika mereka melakukan hal itu maka dalam dan harta mereka dalam lindungan. Puasa nggak disebut, haji juga tidak disebut. Artinya apa? Rasulullah itu memberikan perhatian yang sangat prioritas kepada ibadah-ibadah, kepada rukun yang mempunyai implikasi sosial. Kalau kita puasa itu kan antara kita dengan Allah Ta'ala. Kalau misalnya Pak Agus puasa, terus di rumah sendirian ada anggur, pisang, melon,
Apa? Ada eksus, ada avocado, terus itu kira-kira kalau kita puasa betul ada makanan seenak apapun, ya tetap puasa. Tetapi tidak ada efek secara langsung dari ibadah puasa itu secara langsung ya kepada manusia secara sosial. Berbeda dengan zakat, berbeda dengan zakat. Nah, makanya itu terus haji ya coba karantina. Nah, maka di sini Rasulullah itu memberi penekanan yang sangat besar kepada sampai kepada keputusan Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi umat Islam yang tidak mau bayar zakat. Kalau dulu nanti saja Pak Profesor. Ayo kira-kira bagi tugas saya tugasnya menyampaikan dengan tugasnya jahat. GBB. Nah, gitu saja. Orang dalam ini dari awal sudah sepakat kaji malam sendiri santai. Boleh sambil selonjor, boyok iso bisa di sini. Kalau ibu saya tahu udah paling belakang nggak mau depan. Kalau boleh saya. Baik. Nah, jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka dalam lindungan. Nah, ini. Jika umat Islam ini dikatakan Islam itu ketika membaca syahadat. Oh ya, Pak Umar sudah syahadat, oh sudah. Berarti statusnya Muslim. Nah, ya, statusnya Muslim. Status sudah lah, status itu penting karena nanti di akhirat akan dipanggil. Soal orang Islam, ayo sing beriman ini yang berbeda kan gitu. Jadi status itu penting. Nah, ketika kita sudah baca syahadat kita Muslim. Tapi bagaimana hukumnya orang yang sudah baca syahadat tapi meninggalkan rukun yang lain? Misalnya paling kan nggak sholat. Sholat tadi kan kita nggak usah tanya nggak puasa atau haji atau apa, sholat saja tidak misalnya. Itu bagaimana status kemuslimannya, status kemungkinannya? Nah, itu gitu ya. Maka di dalam keterangan itu dikatakan bahwa ada orang berkata, oh dia masih Islam. Dalam diskusi orang awam seperti kita, oh dia masih Islam, dia syahadat. Kemarin pada waktu akad nikah juga masih baca syahadat. Jadi tingkat keimanannya itu sudah ditunjukkan keislaman bisa berbaca syahadat. Tapi terus terdengar oleh seorang ulama oleh Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak, Muslim, dia bukan seorang Muslim. Kenapa? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sehingga saya bayangkan kalau tengah-tengah ini tiangnya dipotong, kalau baletnya tidak segede ya itu akan ambruk. Karena tiang itu menyangga seluruh bumi. Dan tiangnya orang Islam, tiangnya kemusliman itu adalah sholat. Maka itu baru mengatakan bagaimana seorang yang sudah mengucapkan syahadat, sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, tetapi meninggalkan yang lain, terutama sholat, dia katakan ilmu barat, oh dia sejatinya kafir. Maafin nanti kita juga ya. Wah, terus gimana nih? Banyak di antara kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, masalah kita yang sholatnya juga masih sholat aneh, keser-keser, gitu. Sholat subuh dikodok terus, dikodok lumayan, belas sholat dia aja, kan gitu ya. Ini gimana statusnya ini? Nah, gitu. Maka di sini ulama dulu mengatakan bahwa status keimanannya itu masih termasuk dalam golongan orang-orang beriman. Dalam golongan orang-orang
beriman. Sehingga nanti di dalam Az-Zumar itu kalau wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, itu bagi orang kafir dia masuk dalam golongan wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara, orang-orang yang bertakwa karena dia masih ada keimanan walaupun meninggalkan kiai. Ya, kemarin itu saya jelaskan kalau misalnya orang muslim di akhirat nanti ada sinar bernur itu, ya orang yang ibadahnya kenceng nurnya ya kalau laku ya sangat kira-kira begitu ya. Wah, orang yang ibadah wajibnya terjaga dengan baik, ibadah sunnahnya dijaga dengan baik, bahkan secara sosial juga mempunyai implikasi yang baik pada masyarakat, bermanfaat. Nah, itu kira-kira sinarnya ya apa Pak sinarnya? Lampunya lampu matahari, pokoknya terang banget. Sehingga malaikat atas perintah Allah itu tidak usah dengan yang lebih sorot, tidak usah harus ketok bebek pada banyak ini. Terus ketok. Kita itu insya Allah yang ahli masjid itu insya Allah sifatnya juga terang. Apalagi orang yang selalu jaga wudhu, ya. Ada ulama-ulama itu salah satu kenapa dia jaga dengan Allah karena wudhunya dijaga. Mau pergi wudhu, ya. Tapi nggak usah pas naik motor tiba-tiba mati, ada. Oh iya nggak usah ya nanti bisa mungkin. Artinya menjaga wudhu itu dalam kesempatan pasti kita wudhu. Nah nanti kalau batal ada kesempatan wudhu lagi kita wudhu. Bagaimana setiap saat itu dalam kondisi ada wudhu itu sinar. Yang kedua kualitas wudhu. Maaf ya, saya kalau tadi saya bukan jumlah sebagai main badminton apa tidak saya. Boleh main badminton di pondok di sana. Jadi wudhu itu saya praktekkan. Yang wajibnya wudhu itu adalah muka, tangan, kepala, kaki. Nah sering saya dapati kalau wudhu ini meja sampai sini kok. Kemarin kita pernah bicara Bilal Marofiki ya. Jadi sampai pada siku itu betul-betul siku itu dibasahi. Dan bukan hanya basah tapi disapu, dilapis. Bukan kayak gitu sih. Kan gitu kan? Nggak begini. Kalau ada sebagian dari tempat wudhunya masih pakai uang itu, biasanya di pondok-pondok tradisional itu kan dicoba gitu ya, segini. Wah, tapi kalau pakai gua ya soalnya kan begini ya itu berat. Tapi maaf ini betul tidak ada arti kok. Apa orang itu sih itu kan lucu gitu. Nah itu pasti belum pernah, saya pernah seperti itu. Tapi gimana nggak ada pilihan ya sudah lah. Kayak gitu. Nah, terus kepala, ini sempurnaan kepala itu sisa. Kita tengok dulu, terluarnya pas jelaskan. Ini dibasahin. Ini kan biasanya ada gini, ya kan? Kalau baju saya bukan basah terus ini itu sik itu kan apanya yang itu yang dari kisah itu ada coba dari kepala Rasul ya kepala. Tapi kalau sempurna itu ya saya ya kan gini ini maju telinga dan ini kesempurnaan ini sudah maju telinga sehingga semua permukaan kepala itu basah. Nah, ini sudah basah. Itu maksud saya kan itu sampai kayak apa baru ya kayak gitu nggak apa-apa itu sudah bersih. Terus kaki juga sering saya lihat itu aja di sini ya kan ya tadi pamit dulu. Nah ini ya itu sudah basah tapi tingkat kesempurnaannya dibasah gini dan disunahkan untuk menyeka sela-selanya.
Nah, maka wudhu yang sempurna itu juga salah satu bagaimana kita menambah